Seorang pria kulit hitam ini sedang berjalan di jalan. Saat dia berbalik tubuhnya dengan tidak hati-hati, dia tabrakan dengan seorang pria kulit putih. Pria kulit hitam dengan buru-buru membungkuk untuk meminta maaf. Dengan buru-buru membantu pria kulit putih itu mengambil tasnya. Hasilnya, "Jangan membunuhku, nanti aku akan menikah. Aku gak perlu tasmu ya, tolong bantuku." Polisi mendengar teriakan segera berlari sampai. Pria kulit hitam melihat keadaan tidak biasa segera dengan cepat berlari masuk rumah. Polisi dan pria kulit putih juga dengan cepat mengejar ke dalam. Pria kulit hitam berlari ke keliling rumah. Tapi akhirnya dia juga tertangkap oleh polisi. Pria kulit hitam berusaha untuk menjelaskan dirinya. Tapi pada dasarnya tidak ada yang percaya padanya. Pria kulit putih itu masih mengatakan, "Polisi, aku ingin mengeluh padanya, jenis orang ini adalah orang yang berbahaya bagi masyarakat." Jadi begitu, pria kulit hitam dibawa oleh polisi, tapi dia kurang tahu. Karena ini, dia akan menjadi miliarder kaya. Dia bernama Billy. Adalah seorang miskin, tidak ada yang bisa dilakukan sepanjang hari. Berpura-pura orang cacatan lalu berjalan di jalan untuk mengemis makanan. Tapi setiap kali dia pergi mencari makanan, tapi ditemukan oleh polisi. Tapi waktu itu dia dibawa pergi karena pria kulit putih itu oleh polisi. Ada dua bos di ruangan itu yang bertaruh satu sama lain. Jika orang miskin itu bisa bertukar identitas dengan direktur mereka, pasti orang miskin itu akan manajemen perusahaan yang baik. Tapi direktur itu setelah dia tidak punya apa-apa lagi pasti hanya akan menjadi orang miskin yang berkeliaran. Tapi bos itu tidak percaya, jadi begitu, dua orang ini mulai taruhan sendiri. Seorang direktur yang mereka bilang, sebenarnya adalah seorang pria kulit putih tadi, Winthorpe. Pada sesuatu hari, dia ke perusahaan untuk menghadiri konferensi. Bos mengatur seseorang untuk sengaja menabraknya. Hasilnya ada orang bilang dia kehilangan uang, tapi uang ditemukan di Winthorpe. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menjelaskan Winthorpe, dia sudah dibawa oleh polisi. Saat dia sampai kantor polisi, polisi menemukan zat terlarang di pakaiannya. Jadi apalagi yang harus dia jelaskan? Dia segera masuk penjara. Tapi tepat setelah itu, Billy juga ditebus oleh dua paman lainnya. Tidak hanya memberikannya rumah dan pekerjaan. Bawa gaji tahunan hingga $80.000 AS, Billy kurang tahu apakah mereka sudah minum yang salah obat apa. Tetapi secara umum, tidak ada kerugian, jadi Billy sudah mengikuti mereka kembali rumah direktur. Pengarus rumah sangat kooperatif bawa orang yang melayaninya. Setelah ganti pakaian, dua paman itu mengatakan dengannya semua di sini miliknya. Tapi pada dasarnya dia tidak percaya, jadi dia memecahkan vas dengan harga yang tidak murah. Hanya dengan begitu dia akan menerimanya bahwa ini adalah kebenaran. Pada malam itu, dia mengundang semua orang di bar untuk minum alkohol. Tidak hanya begitu, dia mengundang mereka ke rumahnya untuk membuka pesta. Kehidupannya setiap hari sangat bagus, tapi Winthorpe tidak hidup dengan baik. Seorang pria kulit hitam awalnya adalah seorang miskin. Sekarang dia sudah menjadi seorang direktur milik perusahaan. Tapi semua masalah ini memulai dari seorang pria kulit putih bernama Winthorpe. Setelah dia dipenjara oleh tuannya, tunangannya menggunakan uang itu untuk menyelamatkannya, tapi tunangannya mulai bencinya. Mengungkapkan bahwa dia sangat kecewa dengan Winthorpe, saat dia mencoba membuat tunangannya bahagia. Seorang wanita lain tiba-tiba muncul dan membuat adegan yang kabur dengannya di depan tunangannya. Setelah tunangannya melihat langsung beri dia tamparan. Tapi dia memiliki sakit hati yang tak terkatakan. Dengan mata dia melihat tunangannya pergi. Kemudian seorang wanita itu tiba dan mengatakan dengannya, "Dia hanya bercanda ya, seseorang mempekerjakannya untuk melakukan itu." Tapi saat itu, orang itu sudah menghilang. Kemudian Winthorpe mengatakan dengan Ophelia, hanya membawanya kembali rumah, nanti seorang wanita ini akan memiliki 2 kali lipat uang untuk membeli mobil. Tapi saat dia kembali rumahnya, pengurus rumah berpura-pura tidak kenalnya. Kemudian langsung dikuncinya keluar pintu, Winthorpe dengan tercengang pergi. Kemudian dia ke bank untuk menarik uang. Hasilnya bank mengatakan semua kartu banknya benar-benar menutup. Semua kartu banknya akan hangus, keluar dari bank. Winthorpe benar-benar putus asa. Ophelia awalnya berpikir untuk pergi. Tapi ketika dia melihat tangan halus Winthorpe, dia berubah pikiran. Dia membawa Winthorpe kembali rumahnya. Setelah mendengar tentang masalah Winthorpe, dia masih mengatakan, "Aku akan membantumu untuk mengambil kembali posisimu, kamu harus membayarku uang kas." Itu saja, tidak ada negosiasi lebih lanjut, paham belum? Tapi di pihak itu, Billy ke perusahaan. Selanjutnya dipupuk oleh kedua pemilik. Mereka adalah pialang komoditas. Membantu tamunya membeli komoditas berjangka. Terlepas dari untung atau rugi.
Mereka masih memiliki komisi untuk dibawa pulang. Billy sangat berbakat. Dia tidak hanya memahami yang semua tentang pekerjaan ini, tetapi juga sangat cepat. Tapi saat bosnya bersiap membeli sedikit saham, Billy segera menghentikannya. Dia bilang adalah itu akan turun. Kemudian dia dengan cermat mengucapkan serangkaian kata. Mata kedua bos yang menatapnya telah berubah, sebenarnya harga saham itu sudah turun. Kali ini Billy sudah hemat 10.000 untuk bos, setelah bosnya pergi. Billy menemukan sebuah uang kertas di tanah. Tetapi ketika saya memikirkannya, itu tidak terasa benar. Bosnya pasti mencoba mengujinya, jadi dia dengan cepat mengejar menuruni tangga. Membawa uang kembali bosnya, tindakan ini membuat orang lain berubah menantap tentangnya. Tapi di pihak itu, Winthorpe sudah minta bantuan dari temannya. Tapi tidak siapapun percayanya, bahkan mengejeknya. Dia tidak punya cara lain, dia hanya bisa ke pegadaian. Dia ingin menjual jam tangannya berharga $6.000. Ketika bos melihat pakaian yang dia kenakan, dia mengira jam tangan itu dicuri olehnya. Jadi hanya membayarnya $50. Sampai malam. Dia melewati sebuah restoran, tapi dia tiba-tiba melihat Billy. Melihat Billy dan semua orang bersama mengobrol dengan senang. Dalam hatinya sangat tidak puas. Semua ini awalnya miliknya, jadi dia memutuskan untuk memulai serangan balik. Seorang pria ini sangat malang. Kemarin dia masih adalah direktur sebuah perusahaan. Sekarang dia hanya seorang pengemis. Melihat orang kulit hitam mengambil semuanya darinya. Dalam hatinya sangat marah dan tidak mau, jadi pada hari yang membuka pesta. Dia berpakaian seperti Santa Claus dan menyelinap masuk ke ruang kerja Billy. Kemudian menaruh seikat pil di laci. Dengan niat membunuh Billy. Tapi tepat pada saat itu, Billy baru saja masuk dan melihat seluruh adegan itu. Winthorpe melihat dia masuk juga tidak panik. Langsung dengan keras mengatakan Billy mencuri identitasnya. Saat itu, dua bos itu juga mendengar suara dan masuk. Melihat Winthorpe seperti itu, mereka sangat kecewa. Jadi mereka sudah panggil penjaga untuk membawanya. Hadapi ini. Taruhan antara keduanya akhirnya terbayar. Dua orang ke toilet untuk menyelesaikan taruhan. Bos itu kalah $1. Tapi melalui masalah ini, mereka memutuskan untuk tidak biarkan Winthorpe kembali lagi. Juga sama sekali tidak diperbolehkan membiarkan Billy terus mengambil alih perusahaan sendirian. Tapi mereka tidak perhatikan, saat itu, Billy juga berada di sebelah mereka. Sekarang dia akhirnya sudah paham semua masalah, jadi dia dengan cepat mencari Winthorpe untuk melawan mereka. Saat ditemukan, Winthorpe hendak bunuh diri. Untungnya, itu dirawat tepat waktu. Winthorpe sudah bangun lagi. Billy membawa semua masalah untuk bercerita Winthorpe. Apakah mereka berdua menghancurkan hidupku karena mereka ingin memenangkan taruhan satu sama lain? Menang berapa? $1, apakah $1? Baiklah mereka berpikir seperti begitu. Tidak masalah apapun, jadi kedua orang ini memutuskan untuk melawan balik. Pada tepat waktu itu, Ophelia melihat orang yang sewanya di TV. Setelah mendengar namanya, dua orang berkata serempak. Sebenarnya mereka sudah pernah seorang bawahan ini. Tapi kenyataannya dia hanya seorang pekerja upahan. Lakukan beberapa hal yang tidak bermoral untuk dua paman lainnya. Dua orang ini masih tahu. Paman ingin mempercepat semacam produk rahasia. Ambil kesempatan ini untuk memanipulasi pasar. Tapi masalah ini bermanfaat sangat penting dalam perlawanan mereka, jadi Billy kembali perusahaan. Menguping tentang urusan paman dengan orang lain. Kemudian beberapa orang menyamar sebagai turis pergi ke tempat transaksi terjadi. Ingin memikirkan cara untuk mendapatkan laporan yang sebenarnya. Kemudian bawa laporan palsu ke tempat paman berdagang. Pada hari publikasi, dua paman itu karena memiliki berita palsu. Tahu bahwa jumlah produksi jus jeruk tahun ini tidak bagus, jadi menyuruh bawahan mereka tidak peduli seberapa tinggi harganya, mereka harus mengimpor jus jeruk dalam jumlah besar. Tapi tindakan ini membuat semua orang dengan cepat membeli, membuat harganya lebih tinggi. Dua paman ini sangat puas, tapi Winthorpe dan Billy masih menunggu detik ini. Karena mereka sudah tahu yang dulu dan pesan membeli jumlah besar produksi jus jeruk. Saat ini mereka mulai menjual dan mencari banyak uang. Karena mereka tidak berhenti menjual. Jadi harga jus jeruk juga tidak berhenti dikurangi. Tapi pada saat itu, di TV juga mengumumkan laporan pertanian jus jeruk. Berdasarkan perhitungan produksi jeruk tahun ini, kita ada kesimpulan seperti cuaca musim dingin tidak mengaruh ke jumlah jeruk. Dua paman itu segera tercengang. Winthorpe dan Billy saat itu tertawa dengan senang. Harga jus jeruk dikurangi sangat cepat, tapi dua paman itu membeli masuk sejumlah besar jus jeruk. Tidak dapat menjual tepat waktu. Akibatnya, mereka bangkrut.
Kami melakukan banyak hal untuk dua orang seperti itu. Bagaimana kalian berdua bisa memperlakukanku seperti ini? Aku dan Winthorpe bertaruh satu sama lain. Winthorpe dan aku sudah menang, kita tidak bisa kaya sekaligus, jadi kita harus membuat kita berdua miskin. Dia tidak berpikir kami akan bisa buat, tapi aku sudah menang, aku sudah kalah. $1. Terima kasih Winthorpe, hal ini tidak bisa berhitung dulu ya. Akhirnya Winthorpe dan Billy menjadi orang kaya dan bisa hidup kehidupan yang diri mereka ingin. Film sampai ini berakhir, berdiri di depan manfaat besar. Kita akan terlihat seperti orang bodoh di saat-saat tertentu. Dikendali oleh uang, ketenaran, posisi. Jika demikian, mereka akan dikendalikan seperti boneka oleh orang lain, hal ini akan membuat orang lain merasa sangat frustrasi. Tetapi hanya jika kita dapat berpikir secara mandiri dengan kesadaran kita sendiri. Ketika kita tidak hanya melihat orang lain, harus melihat kita semua, kita hanya bisa mendapatkan satu jiwa yang bebas. Baru mendapatkan kehidupan dirinya. Baiklah, video hari ini sampai ini aja. Saya adalah Langit Biru, jangan lupa like dan follow saya ya. Cinta semua orang.